Hai sahabat-sahabat semesta, jumpa lagi. Selamat datang di channel Madam di Tarot. Ya teman-teman, kali ini aku tidak reading tarot ya, tapi aku mau sharing mengenai ciri-ciri orang yang sudah mengalami kebangkitan spiritual gitu. Sekarang kan lagi booming ya, apalagi di era pandemi ya. Kita udah mengalami pandemi hampir 3 tahun ya teman-teman. Banyak orang yang mengalami kebangkitan spiritual ya, atau disadarkan atau dicerahkan jiwanya. Apa sih itu kebangkitan spiritual? Terbangun secara spiritual adalah fase di mana kita menyadari bahwa kita adalah makhluk abadi ya, yang berupa spirit. Kita sebutnya roh atau jiwa yang turun ke bumi untuk menjalani pengalaman sebagai manusia dengan segala keterbatasan dalam tubuh fisik kita. Terbatas karena saat kita sebagai roh atau jiwa, kita bisa berpindah tempat sesuai dengan keinginan kita dan tidak ada batasan ruang dan waktu. Kita menjadi teringat gitu, siapa sih sesungguhnya kita, dan kita teringat apa tujuan kita ya terlahir ke muka bumi ini gitu loh teman-teman. Dan di sini saya akan sharing mengenai tanda-tanda atau ciri orang yang sudah mengalami kebangkitan spiritual. Satu ya, mereka akan sibuk memperbaiki dirinya sendiri gitu loh teman-teman. Sibuk atau fokus ke dalam dirinya sendiri, sibuk dan fokus ke dalam kehidupannya. Itu akan dominan sekali ya teman-teman. Ini memang tidak mudah ya, tapi percayalah pada prosesnya. Kalian pasti bisa melakukannya ya. Dan di sini tanda-tanda atau ciri orang yang mengalami kebangkitan spiritual memikirkan kehidupan atau fokus pada kestabilan usaha yang dilakukan tanpa campur tangan pada orang lain. Tidak mudah terpengaruh pada orang lain. Jadi benar-benar seseorang yang tumbuh dari dalam dirinya, bukan dari luar dirinya ya, seperti kebanyakan manusia yang hidup lainnya. Kamu akan melakukan hobi, tantangan apapun akan kamu lalui atau lewati karena hobi itu sangat mendalam gitu, kayak kamu suka banget gitu ya. Dan biasanya mereka yang sudah terbangun secara spiritual, bakat alaminya tuh mulai berkembang. Tetapi mereka harus mengasahnya karena sudah lama tidak digunakan. Seperti halnya pisau yang sudah lama tidak dipakai, berkarat dan tumpul teman-teman. Dan ini harus diasah. Sama halnya dengan bakat terpendammu. Jadi semua orang ini mempunyai bakat terpendam. Bagaimana menggunakan bakatmu itu tergantung dari keinginan masing-masing. Karena hidup ini adalah pilihan. Tak ada yang memaksa kamu untuk maju dan tidak ada yang memaksa kamu untuk mundur gitu. Jadi kamu bisa maju atau mundur sesuai dengan apa yang kamu inginkan dalam kehidupan kamu saat ini. Itu ya ciri yang pertama. Ciri yang kedua, kamu tuh tidak berpangku tangan kepada orang lain. Jadi kamu benar-benar seseorang yang mandiri, yang percaya diri dan masuk ke dalam diri kamu sendiri. Kamu berkembang dari dalam. Kamu serap sendiri, bukan dari ucapan-ucapan orang lain atau kata-kata orang lain. Kamu akan mempelajari hal-hal setiap hari, setiap saat dengan menggunakan intuisi dan logika kamu. Kamu akan menjadi seseorang yang pendiam ya teman-teman, karena kamu berpikir gitu. Kamu akan memikirkan hal kecil, karena itu kamu akan menyerapnya. Nah, ini akan masuk ke dalam dirimu sendiri. Kamu coba untuk mengerti sampai dirimu mengerti. Kalau kamu tidak mengerti, atau kamu seseorang yang mengalami hambatan dalam ketidakmengertian ini, maka didatangkan informasi untuk mengerti ya. Misalnya dari seseorang di sekitar kalian gitu ya. Mengerti misalnya dari tulisan-tulisan, dari status di YouTube, di IG atau di FB gitu. Atau dari email yang kamu dapatkan. Dan itu informasi yang dikirimkan mereka ya, mereka itu malaikat penjagamu gitu. Jadi harus dipelajari
bagaimana cara para penjaga itu berkomunikasi dengan kalian gitu teman-teman ya. Oke, yang ketiga nih, kamu tidak takut lagi akan kematian gitu. Karena kamu mulai mengerti apa sebenarnya kehidupan, mengapa kita memiliki jiwa, mengapa kita memiliki soul gitu. Apa sih sebenarnya jiwa? Kenapa kita sebagai manusia harus meninggal, harus mati ya? Lalu apakah kematian itu gitu? Kalau kamu mendalami spiritual, ketika terbangkit spiritual ini kamu akan lebih mendalaminya. Semakin kamu mendalami, semakin kamu mengerti. Dan ini akan membuat kamu bisa melepas rasa takut yang selama ini membelenggu kamu ya. Rasa takut apapun bisa kamu lepaskan. Jadi dasarnya saja dulu gitu loh teman-teman. Kamu dalam belajar dari segala hal ini ada pondasinya gitu. Diberikan pondasi bagaimana cara kamu mengatasi ketakutan-ketakutan yang ada. Ibaratnya kalau kamu mau naik kelas gitu, mau naik ke kelas 5 gitu ya. Kan harus naik kelas 1 dulu gitu. Mau masuk SMP kan harus lulus dulu SD-nya gitu loh teman-teman. Jadi kamu belajar untuk memahami pondasi di dalam diri kamu, kekuatan kamu gitu ya. Agar kamu bisa mengatasi rasa takut yang ada. Ya itu yang ketiga ya teman-teman ya. Dan yang keempat, kamu tuh udah gak takut lagi yang namanya perpisahan gitu. Mereka menjadi tidak takut dengan perpisahan. Mereka biasanya sudah bisa menyatu dengan jiwanya, akan bertemu dengan seseorang yang satu level di atasnya gitu loh teman-teman. Atau orang yang sudah bertemu dengan jiwanya sendiri juga gitu. Jadi dalam hubungan ini mereka tidak ada tertekan dan tidak ada menekan, tidak ada perasaan disakiti atau tersakiti ya. Jadi mereka saling memberi ruang dan waktu untuk saling berkembang. Jadi tidak ada semacam mengekang antara satu dengan yang lain. Kalau kamu sudah merasa tercerahkan, maka kamu tidak akan memikirkan kayak jodoh gitu ya. Kamu sudah tidak memiliki perasaan ketergantungan dengan orang lain. Kamu tahu gitu, karena kebahagiaan itu berasal dari dalam dirimu sendiri. Dan kebahagiaanmu adalah kemerdekaan dirimu sendiri yang tidak bisa dirampas oleh orang lain. Tidak bisa lagi orang lain juga merampas kebahagiaanmu. Karena kamu tanpa kemerdekaanmu tidak berarti apa-apa. Jadi nomor 4 intinya adalah tidak ada ketergantungan dengan apapun dan siapapun ya. Sebelum kita masuk pada diri kita sendiri. Dan kebiasaan buruk itu akan terkeluarkan semuanya gitu loh teman-teman. Dan yang kelima ya. Kelima itu bicara kamu tuh udah gak kemelekatan dari sisi material gitu loh teman-teman. Kamu kayak kurang tertarik dengan dunia material ya. Kamu mengerti bahwa uang bukanlah sumber kebahagiaan. Memang uang bisa membeli sesuatu ya teman-teman, tapi bukan sumber kebahagiaan yang kamu cari. Jadi ketika kita terbangun spiritual, membuat kita menyadari siapa diri kita di dunia ini. Dan ini membuat kita menjadi kurang tertarik dengan hal-hal materialistik gitu. Seperti kebutuhan untuk benda-benda baru ya, benda-benda bermerek mahal dan sebagainya gitu. Kita lebih memilih barang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan bukan untuk memuaskan rasa ego kita gitu. Kita lebih merasa bahagia dan bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki gitu. Lebih menjaga dan merawatnya yang sudah kita punya ya. Kita juga lebih menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga rutinitas kita untuk kesehatan fisik kita gitu loh teman-teman. Dan terbangunnya secara spiritual ya teman-teman ya. Juga kita membuat membuat kita
banyak menemukan synchronicity di dalam kehidupan ya. Tiba-tiba orang-orang yang kalian butuhkan akan muncul tepat di saat membutuhkannya gitu teman-teman. Banyak melihat angel numbers di mana-mana ya, angka kembar misalkan mau 111 gitu ya, 1111, 222, 333 gitu teman-teman. Itu ada maknanya gitu loh teman-teman. Itu adalah ketika malaikat berkomunikasi dengan kita melalui angel numbers ya, melalui angka-angka kembar. Banyak tanda-tanda didapatkan bisa berupa lagu, obrolan orang, membenarkan apa yang sudah kepengen kita lakukan gitu. Lalu hal-hal yang kita butuhkan datang secara natural. Bisa merasa gak nyaman juga di suatu tempat karena harus move on gitu. Dengarkan intuisi kamu untuk mendapatkan tempat terbaik, untuk menjalankan kehidupan ya, karena vibrasi atau frekuensi yang udah gak selaras tuh kita jadi gak nyaman gitu loh kalau di suatu tempat ya. Kalau vibrasinya banyak mengeluh atau vibrasi low vibration, pasti kita akan tidak betah, karena ketika kita tercerahkan kita ada lebih di high vibration ya, banyak bersyukur dan berterima kasih. Lalu kita juga mulai melepaskan pola-pola lama yang tidak berguna dalam kehidupan. Menjadi portal light dan love di mana cinta tanpa syarat masuk ke dalam diri kita. Membantu membentuk surga di dalam bumi ini. Gitu ya teman-teman. Jadi itu ciri-ciri orang yang sudah terbangun spiritual atau spiritual awakening. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan apabila ada yang sudah mengalaminya bisa komen ya di kolom komentar ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga sudah mendengarkan. Salam damai, namaste, bye-bye.